Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Nah, di dalam sel-sel tadi itu mengandung yang namanya logam magnesium. Ada logam magnesiumnya. Logam magnesium itulah yang dapat mengubah ion-ion di tanah liat menjadi listrik. Di sini menunjukkan kalau alat ini tuh menghasilkan sekitar dalam ruangan ini dia juga bisa menghasilkan 3,56 volt. Nah, ikut apa aja? Iya, ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat. Oh, dengan cara SEO? Ya. Nggak, ini maksudnya kalau dilatih terus kan kamu bisa mengiringi talk show ya. Jadi saya nggak perlu piano gitu loh. Selamat malam. Saya nggak tahu ini penontonnya muda-muda apa. Oh, bapak apa pasti tua lah pak ya. Tapi yang lain apa? Ini anak kuliah? Anak kuliahan. Saya mau membahas tentang kelakuan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi anak muda zaman sekarang tuh beda dengan anak muda zaman dulu. Anak kecilnya juga beda. Jadi kalau anak muda sekarang itu banyak kerjaan-kerjaan yang sebenarnya nggak ada gunanya. Kalau anak zaman dulu tuh kalau main kelereng gitu ya, biji karet diadu, walaupun nggak ada kerjaan juga biji karet diadu, tapi ada sosial berdua gitu, bertiga gitu. Kalau sekarang contohnya mereka pada main apa namanya spinner, tahu spinner? Yang diputar ter gitu ya. Itu kan dari zaman dulu sudah ada ya, namanya kipas angin. Nah, terus dia main sendirian, gila sendiri gitu, ya kan? Jadi mereka tuh sekarang lebih individual, nah dan kepingin terlihat beda. Pengen terlihat beda, pengen terlihat keren gitu, tapi semuanya punya gitu, jadi nggak beda juga akhirnya kan. Ya saya punya video apa ini, Cika? Iya Pak, ini ada kebiasaan unik anak muda zaman sekarang Pak. Saya mau cerita sedikit ya Pak ya. Salah satu cara menjaga tubuh agar tetap bersih adalah dengan mandi. Betul, mandi itu kan ya, mulai dari sikat gigi, menggosok badan pakai sampai mencuci rambut alias kerah. Pintar, tepuk tangan. Nah, ngomongin tentang sejak kapan mandi termasuk sikat gigi? Kalau yang baru bangun banget gitu Pak, itu kan sikat gigi dulu. Itu bagian dari mandi. Enggak, kata siapa? Kebiasaan kita Pak, Bapak nggak sikat gigi. Tapi kan nggak termasuk mandi. Kalau kamu masukin sikat gigi termasuk mandi, berarti pup juga termasuk dong. Itu ekstra. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Nah, berbicara tentang keramas, ada beberapa anak muda zaman sekarang yang melakukan hal unik dalam mencuci rambutnya. Pemuda ini melakukan keramas dengan cara yang anti mainstream. Penasaran? Kalian kalau keramas pakai apa? Pakai sampo, terus dibilas pakai gayung. Nah, ini lucu Pak. Dibilas pakai gayung. Iya, kan dibilas pakai air, airnya masukin ya maaf ya, gayung. saya sih pakai shower ya. Iya, pakai shower, pakai dibilas gayung. pakai air. Airnya ditaruh di gayung. Kadang di baskom kalau nggak ada gayung Pak. Nih, kalau yang ini pemuda ini melakukan cara dengan anti mainstream. Kita lihat videonya dan kita putar sekarang. Silakan. Aduh, itu saya boleh sarankan coba mereka sekali-kali coba, tapi jangan pakai motor lah ya. Pakai knalpot F1 gitu kali ya. Begitu, puas satu muka habis semua gitu kan, keren. Itu mah kebilas semuka-muka. Pakai motor ya, tapi boleh silakan dicoba ya, tanggung jawab masing-masing ya. Rambut kering muka hitam gitu loh ya.
Terus ada apa lagi? Ada lagi kebiasaan pengendara motor, Pak. Biasanya nih, pengendara motor itu karena pengen cepat sampai tujuan, pengendara motor hobi banget kan nyelip-nyelip di antara kendaraan roda 4 di saat macet. Nah, ini ada juga pengendara motor di Thailand yang kena karmanya karena hobi nyelap-nyelip. Nih, Pak, kita lihat ya. Silakan putar videonya. Kayak kesemprot cumi. Itu mungkin lagi kayak sulap bapak gitu, dikasih debu, asap terus hilang gitu ya. Terus muncul-muncul lagi di Itu udah nyampe. mana tempat tujuan. Ya. Gitu Kita kan? nggak ada video lanjutannya kali ya. Iya, kenapa nggak ada lanjutannya itu? Abis itu kemana? Oh, abis di situ. Lanjutannya UGD abis itu ya. Oke, lalu ada apa lagi kita? Kalau ini Pak kebiasaan unik orang tua Pak. Zaman sekarang, orang tua zaman sekarang sama orang tua zaman dulu beda ya Pak ya. Karena kalau misalkan orang tua zaman dulu ketika lihat anaknya jatuh, yang dilakukan pertama kali adalah menolongnya. Enggak. Zaman dulu? Zaman dulu Oh, jatuh gimana? dimarahin, bener nggak Pak? Oh, zaman dulu mah jatuh dimarahin, jatuh gedebuk ngaco kamu jalan aja nggak bener gitu. Masa sih Pak? Iya. Oh, untuk Zaman dulu jatuh dimarahin di sekolah pulang dimarahin sama orang tua gitu. Sabar ya Pak, sabar curhat. Iya orang tua saya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan apa-apa nangis ngadu kan begitu. Beda. Kalau zaman sekarang anak jatuh sama orang tuanya diapain? Di-videoin. Iya benar. Di-videoin, masukin sosmed jadi viral. Kayak yang satu ini Pak. Ini ada anak kecil yang nggak bisa apa-apa, padahal dia udah nangis-nangis sama orang tuanya, bukannya ditolongin tapi malah di-videoin Pak. Lucu Pak, kita lihat ya Pak ya. Yuk. Aku jadi setan. Mati aku. Kan ora boleh dilihat yang Setan, aku jadi setan ya koi. ora. Dadi Wanoro. Koncone Anoman. Wanoro itu Anoman. Anoman. Koncone Anoman. Aku jadi setan ya Allah. Allah, Akbar, jadi setan. Ya, tolong. Belum ada nanti pakai ini aja dulu. Jadi dia habis make upan, kayaknya dia lihat kaca gitu ya. Dia lihat kaca terus dia ketakutan sendiri gitu. Dia jadi setan gitu. Tapi itu no make up. Enggak Mas, Hah? karena saya kacanya dipecahin semua Mas. Oh, Kaca di rumah. nggak pernah nangis waktu ngeliat kaca, nggak pernah nangis. Enggak pernah. Kacanya yang hancur-hancur semua Mas. Ya tepuk tangan buat Mas Anu. Mas Anu mah berbakat, dari kecil juga berbakat sama dengan bintang tamu kita hari ini Pak. Ada anak SMA yang berbakat Pak. Apa? Dia berhasil menemukan penemuan seperti profesor. Jadi, bintang tamu hari ini jadi viral gara-gara penemuan uniknya. Selama ini kan kita tuh tahu tanah liat dikenal sebagai bahan baku pembuatan genteng dan juga bata. Nah, ini ada pelajar dari Magelang yang berhasil memanfaatkan tanah liat sebagai bahan baku panel surya. Jadi, si tanah liat ini bisa menyerap tenaga matahari dan bisa menghasilkan energi listrik. Saya punya headline-nya, Pak. Coba kita lihat. Silakan kita lihat ya. Jadi dia membuat tanah liat jadi penghasil energi listrik. Oke. Orang yang sudah ada? Kita Udah ada undang Pak, sekarang? nanti kita undang segmen selanjutnya. Setelah yang satu ini? Ya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Genteng sel surya. Genteng sel surya? Ya. Oke. Artinya genteng ini nanti akan dipasang di rumah-rumah. Nah, dan dia dapat menghasilkan listrik 24 jam. Oh, this is very interesting. Despite I don't know what is this. Tapi ini bentuknya kayak genteng. Bentukannya kayak genteng gitu. Jadi menurut saya genteng. Dan kalau ini benar isinya adalah tanah liat,
Di sini ada kabel-kabelnya. Yo. Ada kabel-kabelnya, dan kalau ini beneran genteng, nanti kita undang orang. Jadi kalau ini beneran genteng dan ini menghasilkan listrik, artinya PLN bangkrut, iya nggak sih? Karena rumah-rumah semuanya bisa pakai beginian. Jadi ini adalah hasil karya anak itu? Ya Pak, ini namanya genteng triko. Genteng? Triko. Genteng triko. Ya, genteng yang menghasilkan sumber listrik yang terbuat dari tanah liat. Genteng ini juga dapat menyerap tenaga matahari dan bisa menghasilkan energi listrik. Oke, kita undang aja langsung, kita tanya bagaimana penggunaannya dan siapa tahu ini bisa diproduksi apa enggak. I don't know about this, but yeah, it looks like seperti genteng sih. Ini adalah Bagas Pramana. Apa kabar Bagas? Silakan Bagas. Bagas. Silakan duduk dulu. Coba Bagas, boleh diterangin dulu nggak ini gimana ceritanya? Ini merupakan genteng sel surya. Genteng sel surya. Ya. Oke. Artinya genteng ini nanti akan dipasang di rumah-rumah. Nah, dan dia dapat menghasilkan listrik 24 jam. Menghasilkan listrik selama 24 jam. Berarti dia nyimpen kekuatan listrik dari cahaya dulu dong. Dia perbedaannya dengan sel surya yang Lain, biasa. Dia memanfaatkan panas matahari. Oh, panas matahari. Jadi heatnya yang dipakai. Ya. Oke. Jadi Lalu, walaupun dia tidak ada cahaya, dia masih bisa bekerja. walaupun tidak ada cahaya masih bisa bekerja. Nah, ini dibuat sebagai genteng kan? Iya. Dibuat sebagai genteng. Tapi apakah udah pernah Bagas coba? Ini pernah dicoba di sekolah dulu. Maksudnya kalau kena air, kena hujan, kena panas itu? Oh, yang kemarin saya lombakan itu fenomenanya. Fenomenanya. Ternyata tanah liat yang selama ini tidak pernah kita apa-apakan, dia bisa menjadi salah satu teknologi revolusi untuk kelistrikan di negara ini. Oke. Artinya ini masih tahap awal dari penyempurnaan ini sebagai sebuah genteng gitu ya? Iya. Oke. Boleh, katanya menghasilkan listrik kan? Jadi boleh dicoba nggak? Ini cara kerjanya gimana? Praktekin kerjanya gimana? Oh ya. Pertama, ini kan genteng. Ya. Dia tersusun atas sel-sel tanah liat ini tadi. Ya. Nah, di dalam sel-sel tadi itu mengandung yang namanya logam magnesium. Ada logam magnesiumnya. Logam magnesium itulah yang dapat mengubah ion-ion di tanah liat menjadi listrik. Jadi, let us imagine that tanah liat itu seperti spons. Nah, Oke. spons itu kita kasih air laut. Nah, padahal air laut ini mengandung banyak logam-logam tadi. Nah, oleh si logam magnesium di dalam ini, dia diubah menjadi listrik. Nah, Dengan kekuatan? dengan kekuatan dia bisa mencapai 6 volt satu genteng itu. 6 volt satu genteng. Proyeksi kita 60 cm kali 60 cm akan menghasilkan 1 watt. 60 kali 60 menghasilkan 1 watt. Oke. Ini tapi bisa dicoba nggak kalau hanya dengan begini? Bisa. Oke, ini kita ukur kekuatan listriknya ya. Kita akan ukur kekuatan listriknya, kita sudah ada alat ukurnya, kita lihat seperti apa hasilnya. Di sini menunjukkan kalau alat ini tuh menghasilkan sekitar dalam ruangan ini dia juga bisa menghasilkan 3,56 volt. Yang mana voltasenya itu sama dengan baterai-baterai di HP kita. Oke, ini satu ini. Ini satu genteng ini. Satu genteng ini ya? Ya, Bukan semua ya ini ya? bukan. Hanya satu ini ya? Satu ini. Oke, dan ini berjalan terus gitu maksudnya? Iya, selama kita belum pernah tes untuk jangka panjangnya sih, tapi akan diproyeksikan ke sana. Oke, dan maksudnya dia akan nyimpen panas mataharinya yang akan dijadikan kekuatan listrik kan nantinya? Iya. Berarti ketika malam masih ada kekuatannya Masih karena ada panasnya masih disimpan oleh Iya.
Oh ini oke. Dia kan terbukti ini walaupun dalam ruangan dia tetap menghasilkan. Oke. Tapi sudah pernah dicoba nggak untuk menyalakan sesuatu? Pernah waktu lomba kemarin untuk menyalakan lampu bisa, menyalakan dinamo motor itu bisa. Untuk nyalakan lampu apa? Lampu LED. Lampu LED. Iya. Lampu LED butuh berapa untuk Oh, nyalakan? lampu LED itu sebenarnya cuma butuh 5 volt gitu. Cuma butuh 5 volt. Iya. Dan itu bisa. Oh. Bisa Oke. ini nggak ngecas handphone? Bisa. Bisa karena ini kekuatannya sama dengan Iya. kekuatan baterai handphone. Iya. Sekarang ini kan Di- kekuatannya sama kayak kekuatan baterai. itu colokannya ditusuk ke tanah liat, handphone kita kecas. Ya nanti ada sirkuitnya dulu kan. Janda Mali. Iya. Oke. Keren loh fungsinya ya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Luar biasa. Bagus. Ini apa nih ngomong-ngomong nih? Ini tropinya lomba kemarin. Nih. Aduh bahasa Inggris. Are you crazy enough? Maksudnya apa? Kok gila? Ya butuh orang-orang gila yang berpikir seperti ini ya. Iya. Gila dalam arti positif pastinya. Wow. Jadi Steve Jobs pernah berkata kalau hanya orang-orang gila lah yang dapat merubah dunia. Iya. Nah, konsep proyeksi ke masa depannya bagaimana? Nantinya kita akan desain ulang, kita akan remake, di mana dia akan menghasilkan kekuatan maksimum dan juga nanti susunan gentengnya kayak Lego Builder. Jadi genteng itu tidak akan sama seperti sekarang lagi. Kita proyeksi tahun 2022 kita akan masuk pasar internasional. Tahun 2022 masuk pasar internasional. Dan kalau misalnya satu rumah lah gitu, misalnya rumah dengan anggaplah dengan besar 80 meter persegi gitu misalnya ya. 80 meter persegi. Itu bisa untuk apa saja kekuatannya? Udah pernah dipikirkan? Sudah sih. Apakah lampu rumah semua bisa dinyalakan hanya dengan ini? Sekitar 5-8 lampu rumah bisa. TV, radio, komputer. Bisa dinyalakan dengan ini? Iya. Maksudnya novel teknologinya tuh Indonesia sekarang tersebar di daerah tropis. Which mean dia di setiap daerahnya punya tanah liat nih. Nah, kalau kita pergunakan tanah liat yang ada di situ, kita akan dapat sumber energi yang mandiri. Artinya benar-benar bisa diproduksi oleh kita sendiri. Ya, dan bahkan ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang belum ada listrik kan? Iya. Nah, Tapi mereka punya tanah liat untuk Nah, memproduksikan itu. itu. Oke, jadi bisa diproyeksikan untuk mereka daerah-daerah terpencil yang listrik belum bisa masuk atau sulit, ini bisa menjadi sebuah pengganti listrik kalau dijadikan genteng rumah gitu ya. iya. Oke. Dan di sini ada guru pembimbingnya juga. Ini yang membimbing kamu, Bagas? Iya. Ini salah satu guru dari sekolah. Salah satu guru dari sekolah. Oke. Apa kabar, Pak? Ada mikrofonnya untuk Bapak mungkin? Pak Cecep ya, Pak ya? Siap. Oke. Bapak adalah? Saya salah satu pendidik dari SMA Taruna Nusantara Magelang dan Kepala Humas SMA Taruna Nusantara Magelang Oh, juga. dari humasnya juga. Oke. Berarti keberhasilan ini membawa nama baik buat sekolah juga dong, Pak? Insya Allah. Ya. Tapi Bapak sendiri ini nggak, berhubungan dengan Bagas sendiri, pernah mengajar di kelasnya Iya, Bagas? pernah mengajar juga dan memang Bagas salah satu dari sekian banyak siswa kami yang memiliki atensi pada penelitian-penelitian ya. Dan SMA kami juga memberi ruang untuk tim karya ilmiah maupun tim lomba-lomba lain untuk memperdalam dan kemudian mengembangkan. Dan kemudian Bagas memang sejak awal memiliki bakat untuk riset-riset seperti itu yang memang sangat baik. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Pak Cecep, terima kasih. Bagas, are you crazy enough yang mengikuti usianya? Lombanya terbuka untuk umum. Awalnya juga saya pesimis karena kalau umum itu kan kita tidak tahu saingannya ya. Nah, ternyata pas saya lolos ke semifinal itu mulai, dan saya yang paling muda. Kamu yang paling muda? Iya, yang lainnya sarjana, doktoral, profesor, pengusaha dan lain. Jadi kamu yang paling muda?
Iya. Di sana. Oke. Dan itu jadi kamu satu dari berapa orang yang ikut? Ada 1.000 lebih ide yang masuk. Ada 1.000 ide lebih yang masuk. 6.000 peserta total. Dan 27 semifinalis, 10 finalis. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bagas. Oke.